Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan. Ada kabar sukacita, edisi khusus yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Saya akan mereview di dalam gereja paroki Bunda Hati Kudus Cooper, yaitu paroki yang saya pimpin saat ini. Kita bisa melihat situasi paroki, ya di depan ini ada altar, ya sangat indah, puji Tuhan. Ya, dari awalnya tidak begini, tetapi saya berusaha untuk memperbaiki dan puji Tuhan saat ini menjadi gereja yang sangat indah. Kita bisa melihat situasi gereja di dalam, ya. Ada patung hati Yesus yang Maha Kudus di sebelah sana, dan juga ada arca Bunda Hati Kudus sebagai pelindung dari paroki kami. Ya, ini adalah di dalam gereja paroki Bunda Hati Kudus Cooper, Merauke, Papua Selatan. Dan Anda bisa melihat situasi di dalam gereja, ya, puji Tuhan sangat rapi dan indah. Ya, ini bagian belakangnya. Ini bagian belakangnya. Ya, saya memakai simbol Hati Kudus Yesus, di mana setiap MSC ditempatkan, kami selalu berusaha memasang simbol Hati Kudus Yesus, menunjukkan bahwa MSC bertugas di tempat ini. Anda bisa melihat situasi gereja yang ada di sini, ya. Puji Tuhan, ini semua bisa terjadi karena banyak donatur yang membantu kami. Kalau mengandalkan dan juga melalui umat, karena situasi ekonomi umat kami bukanlah paroki yang kaya. Ada banyak yang petani, ada juga yang ASN sebagai guru, ada juga yang bekerja di kantor Kementerian Keagamaan sebagai ASN. Kalau untuk mengandalkan ekonomi umat untuk memperbaiki ini semua, itu tentu akan sulit karena kami bukan paroki kaya. Tetapi mungkin banyak dari teman-teman akan bertanya, mengapa bisa jadi bagus begini dengan situasi ekonomi umat yang bukan umat yang kaya. Itulah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menyelenggarakan. Saya sebagai pastor paroki tentu kuat dalam doa. Bahkan dalam doa saya katakan, Tuhan, makmurkanlah paroki ini, berikanlah kelimpahan rezeki kepada paroki ini. Seringkali itu yang saya berdoa di hadapan Tuhan. Karena situasi waktu saya datang ke tempat ini, gereja ini tidaklah seindah seperti ini, tetapi kita berjuang bersama dengan umat, berusaha mempercantik gereja, karena gereja itu memang harus indah dan cantik. Dengan indah dan cantik, maka itu umat bisa datang, merasa ketika berdoa mereka sungguh merasakan bahwa Tuhan hadir. Dengan ornamen, dengan sarana prasarana inilah membantu umat untuk fokus untuk berdoa kepada Tuhan, ya. Dan ini semua karena kemurahan hati Tuhan. Ada banyak donatur, terima kasih para donatur. Semoga Tuhan memberkati Anda semua, memberikan Anda rahmat dan berkat, kelimpahan kesehatan, rezeki, rahmat dan berkat yang Anda butuhkan dalam perjuangan kehidupan, dan melindungi Anda dari hal-hal yang jahat. Sedikit review tentang paroki Bunda Hati Kudus Cooper, ya, yang bisa Anda lihat saat ini. Puji Tuhan sangat indah, ya. Sangat bersyukur di daerah Cooper. Cooper ini adalah paroki yang melayani para transmigran sebenarnya. Jadi ada banyak transmigran di daerah wilayah saya di paroki Cooper ini, karena saya melayani kira-kira 5.605 jiwa dengan pastor parokinya cuma sendirian, tidak ada pastor kan. Akhirnya saya bekerja sama dengan banyak pastor yang ada di seminari, pastor yang ada di seminari. Saya minta, ya, pastor-pastor yang tidak memegang paroki, ya, kira-kira ada 4 pastor yang melayani, 4 atau 5 pastor yang melayani kami setiap bulan, yaitu saya bekerja sama dengan mereka. Ada pastor yang bisa cuma melayani minggu pertama, minggu ketiga, ada yang bisa minggu kedua, minggu keempat, dan satu kali melayani hari Minggu itu kami biasanya para pastor itu melayani dua kali misa biasanya, jam 8 dan jam 10, karena jarak cukup jauh, jadi sangat disayangkan kalau cuma satu kali misa. Jadi kami kerja keras juga, ya. Jadi saya sendiri jam 8, jam 10. Kadang-kadang kalau pas pembagian jadwal tidak menutupi semua stasi bisa dapat misa, berarti saya harus berkorban lebih. Jadi hari Sabtu saya sudah misa juga di salah satu stasi, dan minggunya saya jam 8 terus jam 10 lagi, berarti satu minggu bisa 3 kali misa.
Dan ya puji Tuhan semua terlayani. Dan kami juga dibantu oleh para suster, para katekis, ya, prodiakon juga, para frater. Kami minta pada saat kalau hari-hari besar, kami minta para frater untuk melayani semua. Tapi puji Tuhan, ya meskipun banyak umat, 5.605 jiwa melayani umat para transmigran, jiwa di paroki ini, umat di paroki ini sedikit, 300-an lebih, tetapi di paroki, di stasi-stasi itu sangat banyak sampai ribuan, sangat banyak sampai ribuan. Nah, jadi diatur dengan sebaik mungkin, dan puji Tuhan akses sudah mulai bagus dan sudah bisa terjangkau semua dengan mobil, dengan motor. Tetapi intinya kalau jalan sudah bisa tembus akses, berarti segala permintaan harus dipenuhi. Misalnya minyak suci, misal requiem, itu selalu dipenuhi semua, ya. Antara minyak suci langsung saya pergi, misal requiem kami kembali pada hukum kanonik. Jadi setiap jenazah itu semua bawa ke dalam gereja, karena itu sesuai dengan hukum kanonik, semua dibawa dalam gereja. Jadi sedikit cerita tentang paroki saya. Jadi saya melayani para transmigran sebenarnya. Ada para sampaikan orang-orang NTT, ya, Flores, Lemau Merah, Lantu, KND, ada juga yang orang Toraja, ya, orang Jawa juga ada, tersebar di 16 stasi, ya, 16 stasi. Jadi tambah dengan paroki berarti 17 wilayah. Pastor paroki cuma sendiri, tapi kita bersyukur Tuhan bekerja dan kita bekerja sama dengan banyak orang, sehingga setiap bulan puji Tuhan semua stasi terlayani. Dan hari Minggu setiap satu bulan satu kali, setiap stasi itu pasti mendapat misa. Kadang-kadang ada sampai 2 kali, kalau pastornya ada kelebihan pastornya bisa dapat 2 kali misa. Dan pusat paroki selalu ada misa setiap hari Minggu, dan juga minggu-minggu berikutnya para suster, frater, bruder, katekis, prodiakon itu melayani di stasi-stasi, dan 1 bulan 1 kali mereka selalu dapat misa. Puji Tuhan semua bisa terlayani dengan baik. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.